Modul. Satuan Reserse Kriminal melalui Unit 1 Tim Opsnal Tohlangkir Polres Karangasem berhasil mengungkap kasus pencurian modul tower telekomunikasi yang menyebabkan gangguan layanan jaringan di sejumlah wilayah Karangasem. Pelaku yang merupakan mantan teknisi tower memanfaatkan pengetahuan dan kunci master yang masih dimilikinya untuk membobol perangkat BTS. Pelaku berinisial AF ditangkap di tempat kosnya di wilayah Abian Semal, Kabupaten Badung, setelah petugas melakukan serangkaian penyelidikan. Dalam konferensi pers, Kapolres Karangasem AKBP Imadi Santika menjelaskan, pelaku merupakan mantan teknisi dari perusahaan rekanan pengelola tower telekomunikasi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 8 unit modul BTS, 1 unit sepeda motor, 1 tas ransel, serta 1 set kunci master yang digunakan untuk membuka rak rectifier tanpa merusak perangkat. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku melakukan aksi pencurian di 3 tempat kejadian perkara, masing-masing 1 kali di tower bersama wilayah Temege, Kelurahan Padangkerte, dan 2 kali di kawasan Jasri Kelot, Desa Subagan. Pelaku juga mengaku pernah melakukan aksi serupa di wilayah Sumatera. Akibat pencurian tersebut, operator telekomunikasi mengalami kerugian hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Selain itu, layanan jaringan salah satu operator di Karangasem sempat mengalami gangguan bahkan down selama 2 hingga 3 hari sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan penadah maupun pihak lain yang terlibat. Melakukan aksi pencurian ini dengan tujuan menjual kembali. Contoh, modul ini dia akan jual ke daerah di Jakarta karena sudah ada pemesan. Kemudian juga untuk ayam aduan juga sama, ada ayam jantan. Itu juga tujuannya dia adalah untuk menjual, kemudian mendapatkan uang. Termasuk juga pencurian HP dan curanmor ya. Dia niatnya adalah untuk menjual, kemudian dia setelah mendapatkan uang digunakan untuk kepentingan dan kebutuhannya sehari-hari. Demikian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F jungto pasal 121 ayat 1 Undang-Undang tentang Telekomunikasi dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda hingga 500 juta rupiah. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV. Manakala Bapak dan Ibu melihat, mendengar, mengetahui apa Satuan Reserse Kriminal Polres Karangasem berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor milik warga negara asing asal Jerman. Pelaku yang berhasil ditangkap di Denpasar ternyata merupakan seorang perempuan yang juga berstatus residivis dalam kasus penganiayaan. Pelaku ditangkap setelah Satuan Reserse Kriminal Polres Karangasem melakukan penyelidikan intensif bersama tim Opsnal Tohlangkir. Kasus ini berawal dari laporan kehilangan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J nomor polisi DK5802SV milik Vincent Duering, warga negara Jerman yang tinggal sementara di Villa Jangga 1, Desa Purwaketih, Kecamatan Abang. Pencurian terjadi saat korban meninggalkan rumah untuk berolahraga. Sepeda motor diparkir tanpa dikunci stang, sementara garasi villa dalam kondisi terbuka tanpa pintu gerbang. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 8,5 juta rupiah. Setelah menerima laporan, petugas melakukan olah TKP, memeriksa saksi, menelusuri rekaman CCTV,
hingga berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku di wilayah Denpasar. Yang mana kami memiliki dasar LPB nomor 3 bulan 7 Romawi 2026, yang mana laporan tersebut diterima oleh Polsek Abang. Dengan serangkaian penyelidikan, tim Tolangkir dan Polsek Abang berhasil mengamankan diduga pelaku yang mana berinisial RNS, perempuan, salah satu residivis kasus penganiayaan. Yang bersangkutan berhasil diamankan di sebuah kos-kosan Lulu di Kabupaten Badung. Rata-rata mereka melakukan aksi pencurian ini dengan tujuan menjual kembali. Contoh, modul ini dia akan jual ke daerah di Jakarta karena sudah ada pemesan. Kemudian juga untuk ayam aduan juga sama, ada ayam jantan. Itu juga tujuannya dia adalah untuk menjual, kemudian mendapatkan uang. Termasuk juga pencurian HP dan curanmor ya. Dia niatnya adalah untuk menjual, kemudian dia setelah mendapatkan uang. Hasil penyelidikan mengungkap pelaku merupakan seorang perempuan yang bukan kali pertama berhadapan dengan hukum. Pelaku diketahui merupakan residivis dalam perkara penganiayaan. Polres Karangasem menegaskan keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi bukti komitmen kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, termasuk wisatawan mancanegara yang berada di wilayah Karangasem. Masyarakat juga diimbau agar selalu memastikan kendaraan diparkir di tempat yang aman, dikunci stang dan menggunakan kunci pengaman tambahan untuk mencegah aksi pencurian. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolres Karangasem untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, mumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai aktor dalam perubahan global yang sedang terjadi. Bukan hanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, tapi juga ada pencegahan. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini, nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Keterbatasan geografis membuat Kabupaten Bangli belum mampu mencapai swasembada beras, sehingga masih mengandalkan pasokan beras dari kabupaten lain di Bali. Terkait hal tersebut, Dinas PKP Bangli menggencarkan program Kementerian Pertanian RI, yaitu Pertanian Modern, Advanced Agricultural System, PMAAS,
yang bertujuan meningkatkan hasil produksi menuju swasembada pangan. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Bangli, rata-rata produksi padi di Kabupaten Bangli kini hanya 19.000 ton lebih per tahun atau setara dengan 12.000 ton lebih beras. Sementara kebutuhan mencapai 26.000 ton lebih. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk, sehingga belasan ribu ton harus disuplai dari kabupaten lainnya di Bali. Kadis Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Bangli, Iwayan Sarma menjelaskan, melalui penerapan Program Pertanian Modern Advanced Agricultural System atau PMAAS, diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi padi di Bangli. Ditargetkan 463 hektar sawah akan menjalankan program ini. Sebagai percontohan, sudah dilakukan di Subak Palak, Kecamatan Bangli, dan Subak Tembuku Kawan, Kecamatan Tembuku. Program tersebut selanjutnya berlanjut ke Subak lainnya. Program ini merupakan upaya dalam peningkatan produksi padi bahkan mencapai 100% dari rata-rata 5 ton per hektar menjadi 10 ton per hektar. Pan dari ini ya tentu petani dengan sungguh-sungguh melakukan upaya untuk peningkatan produksi, kemudian juga penyuluh harus juga sungguh-sungguh melakukan pendampingan, dan dari kita juga kabupaten akan selalu mendukung upaya-upaya untuk peningkatan produksi dalam upaya peningkatan pendapatan petani. Salah satu teknologi yang diterapkan dalam program ini dengan tanam benih langsung atau yang dikenal dengan tabela, yang bisa menambah dan merapatkan jarak tanam sehingga populasi per hektar lebih tinggi dan produksinya juga lebih meningkat. Program strategis Kementerian Pertanian semacam ini diharapkan mampu mewujudkan swasembada pangan khususnya di Kabupaten Bangli. Laporan Tim Liputan Bangli, Garuda TV. Untuk memberi pengalaman berbeda sekaligus bagian dari pengembangan diri, belasan anak penyandang disabilitas dan yatim piatu dilatih seni melipat serbet dan napkin folding. Program ini sekaligus untuk membuka wawasan dan membekali anak-anak dengan keterampilan praktis yang bermanfaat bagi masa depan, serta langkah nyata dalam mendukung masyarakat inklusif dan terumah disabilitas. Puluhan anak penyandang disabilitas dan anak yatim dari sejumlah yayasan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung terlihat ceria saat menghadiri kegiatan sosial di salah satu hotel berbintang di kawasan Kuta Badung, Bali. Bersama sejumlah pendamping, anak-anak tersebut diajak melakukan kegiatan yang unik dan berbeda. Mereka diperkenalkan dengan aktivitas seni melipat serbet atau napkin folding yang kerap digunakan saat penataan meja makan atau table setting dalam acara jamuan makan malam, resepsi pernikahan, jamuan makan di hotel hingga restoran mewah. Di bawah bimbingan seorang staf Food and Beverage Service atau pelayanan makanan dan minuman, anak-anak tersebut dilatih seni melipat serbet untuk membuat berbagai bentuk elegan seperti kipas, piramid, bird of paradise, hingga rose. Teknik pelipatan serbet yang diajarkan juga disesuaikan dengan standar pelayanan jamuan makan di hotel berbintang. Meski awalnya terasa sulit, anak-anak terlihat antusias dan bangga ketika berhasil menyelesaikan setiap bentuk. Anak-anak tersebut mengaku pengalaman belajar seni melipat serbet atau napkin folding merupakan hal berharga untuk menambah wawasan mereka. Diajak keliling melihat ya hewan-hewan yang ada di sini, kayak melihat kelinci sama ayam kalkun gitu. Terus sampai di sini diajarin apa lagi? Di sini juga kita diajarin ya membuat simpul dari makan licin. Susah nggak? Agak susah. Agak susah ya. Ya. Tapi gimana rasanya kalau sudah bisa membuat seperti itu, gimana rasanya? Senang. Ya, jadi bisa belajar hal baru. We decided to do it close to the Children's Day event is that we've got a lot of kids that have joined us from a lot of foundations, and we believe that this, we thought that this would be the perfect time to have this initiative, as we wanted to have these kids come and join in. So it's not just handing out pre-loved items to the kids, but also we are having a lot of parallel activities. Like the kids would have activities like serviette folding.
Selain belajar seni melipat serbet, anak-anak tersebut juga berkesempatan menerima bantuan dari donatur berupa pakaian layak pakai, sepatu, mainan, serta barang lain yang masih bisa digunakan. Menariknya, mereka bisa memilih sendiri barang layak pakai yang diinginkan dengan dibatasi 5 item per anak. Kebahagiaan dan keceriaan pun terpancar dari raut wajah anak-anak saat memperoleh barang yang mereka idam-idamkan sejak lama. Melalui kegiatan semacam ini, pihak hotel ingin mempertegas komitmen menciptakan ruang belajar yang inklusif, mendukung kemandirian anak-anak disabilitas, serta menebarkan semangat kesetaraan di masyarakat. Laporan Tim Liputan Badung, Garuda TV. Di balik dunia yang bergejolak, Alhamdulillah, makan nasi goreng ya. ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik, Senin sampai Jumat pukul 8:30 pagi. Hanya di Garuda TV. Ekonomi Indonesia bergerak dinamis dari masa ke masa. Jadi rupiah 17.300. Tapi yang jadi pertanyaan kan kenapa orang still keep buying dolar? Namun di baliknya, adakah risiko yang tersembunyi? Harga minyak dunia tuh naik turun. Kan di beberapa Forbes misalnya mengatakan bahwa rupiah ini mata uang yang terburuk. Saksikan analisis tajam di F2F setiap hari Minggu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Informasi kesehatan terpercaya kini lebih dekat untuk Anda. Bersama dokter ahli, setiap pembahasan dikemas ringan dan mudah dipahami. Ya, masih di Waktu Indonesia Sehat. Makan sebelum tidur itu jadi masalah. Semua pertanyaan Anda dijawab dengan solusi tepat. Ngasih dok solusi untuk kita tetap bisa minum kopi. Mau pakai susu, susunya yang almond. Saksikan Waktu Indonesia Sehat, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Nation Meeting, Co-Chairs Coordination Meeting, serta ASEAN European Union Senior Officials Preparatory Meeting. Dan saat ini tim Polsek Labatuh masih melakukan penyelidikan. Ikuti setiap perkembangan di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore hanya di Garuda TV. Tren glamping atau glamorous camping di alam bebas belakangan ini jadi primadona baru destinasi wisata di Bali. Salah satu tempat glamping bahkan menawarkan sensasi berbeda dengan mengajak pengunjung menikmati suasana healing yang sempurna di tengah sunyinya lembah yang dikelilingi perbukitan kawasan Desa Plaga, Petang, Badung. Tren wisata alam glamping atau glamorous camping kini sedang booming di Bali karena glamping dinilai lebih seru dibandingkan menginap di hotel atau villa. Selain menikmati keindahan Bali yang sesungguhnya, wisatawan dapat menginap di alam terbuka tanpa harus ribet membangun tenda. Salah satu destinasi glamping yang viral di Bali terletak di pedalaman hutan Desa Plaga, Petang, Badung. Di sini pengunjung benar-benar disuguhi suasana sunyi alam Bali karena lokasinya tersembunyi di tengah lembah dengan dikelilingi hutan dan perbukitan. Mengedepankan konsep terbuka dan menyatu dengan alam membuat pengunjung bisa menikmati ketenangan dan suasana sunyi di tengah hutan, lengkap dengan suara gemericik dari air sungai yang mengalir. Bentuk tenda glamping juga didesain unik dengan menonjolkan konsep estetis. Kamar di dalam glamping juga dilengkapi fasilitas mumpuni, mulai dari ukuran tempat tidur yang memadai hingga toilet dan shower air hangat di dalam tenda.
Karena dirancang privat, di tendanya masing-masing, pengunjung bisa melepas penat sambil menikmati suasana alam, sambil mengobrol bersama keluarga, teman, maupun pasangan. Setelah COVID-19, setelah pandemi ini, nampaknya wisatawan yang akan datang itu mereka akan menginginkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain, sesuatu objek wisata ya, di tempat-tempat yang terbuka. Mereka akan lebih memilih tempat-tempat yang terbuka itu, maksudnya mungkin pantai yang terbuka, alam hutan yang terbuka, yang luas, di mana mereka bisa menghirup oksigen ya untuk kesehatan, kan seperti itu. Nah, itulah sebabnya akhirnya yang tadinya lahan ini kami masih belum tahu mau digunakan untuk apa gitu. Mungkin kami mau berkebun apa pada waktu kami memiliki lahan ini, tetapi ketika ide itu muncul, kami memutuskan untuk membuat glamping. I think it's one of the most beautiful spots of Bali. I think this is for me, this is the real Bali. I'm not a person who likes the big city. I think it's too crowded, too hot, and too fancy. I choose to live on Bali because I love nature. And here in the region of Petang Sulangai, you will find the real Balinese lifestyle, the culture, how we live, and that's so beautiful. Mungkin hal yang baru ya Pak ya, jadi sebelumnya di Denpasar itu kan udah hiruk pikuk gitu, jadi mungkin nyari yang natural, terus yang jauh dari kota, mungkin referensi untuk keluarga juga bisa. Jadi glamping ini destinasi yang cukup menarik ya untuk keluarga terutama, jadi menikmati suasana alam. Saat malam tiba dan kabut tipis mulai menutup kawasan lembah, pengunjung bisa menghangatkan badan di dekat api unggun ataupun menikmati hidangan makan malam di balkon depan tenda dengan view hutan di perbukitan Desa Plage. Menariknya, makanan di tempat ini juga berkonsep farm to table, yaitu seluruh bahan makanan dan minuman berasal dari hasil pertanian dan perkebunan di sekitar lokasi glamping. Setelah semalaman beristirahat, pagi harinya pengunjung bisa menikmati berbagai aktivitas mulai dari yoga atau trekking menyusuri kawasan hutan Desa Plage yang berakhir di air terjun Batu Lantang. Selama trekking, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan sungai dan sawah yang masih natural. Jika Anda tertarik menghabiskan waktu di destinasi wisata glamping ini, Anda cukup merogoh kocek Rp500 hingga Rp700.000 per malam. Suguhan panorama yang alami tentu menjadi pilihan sempurna untuk dinikmati bersama keluarga maupun orang-orang tercinta. Laporan Tim Liputan Badung Bali, Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, ngumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV.